Kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita menyadari bahwasannya di dalam beberapa hari, bulan, minggu yang sudah kita jalani, kita menyadari bahwasannya tempat di mana kita bekerja, ya dunia pertambangan itu sedang tidak baik-baik saja. Dan tidak jarang atau tidak sedikit orang mengalami kekhawatiran, orang mengalami ketakutan, bahkan orang mengalami kepanikan dengan situasi kondisi yang sedang terjadi di dalam dunia pertambangan saat-saat ini. Tapi saya mau mengatakan kepada kita semua yang ada di tempat ini, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas, sehingga jangan pernah kita hidup dalam ketakutan, jangan pernah kita hidup dalam kekhawatiran, bahkan kepanikan. Karena apa? Karena masa depan kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Yang sudah dapatkan bisa katakan haleluya. Dalam hitungan ketiga kita bacakan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3, ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Ini merupakan pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu, dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, siapa yang khawatir dengan hari besok? Saudara khawatir dengan hari besok? Saudara, firman Tuhan katakan, jangan khawatir. Apalagi jangan sampai kita panik. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Secara umum panik adalah keadaan di mana seseorang mengalami rasa takut dan cemas atau kecut yang sangat kuat. Kemarin malam, para pengunjung yang di Mega Mall di Manado itu panik. Panik sepanik-paniknya karena terjadi kebakaran di mall tersebut. Dan berita ada 5 korban, 1 meninggal. Saudara, secara psikologi, panik itu adalah respon tubuh terhadap rasa takut atau khawatir yang sangat berlebihan. Otak menganggap ada bahaya sehingga tubuh memasukkan mode fight atau flight, melawan atau lari. Makanya orang yang panik itu kebanyakan dia bertindak tanpa berpikir panjang. Nah, secara rohani, panik ini adalah keadaan ketika manusia itu lebih fokus kepada masalah daripada Tuhan. Jadi, kepanikan ini muncul itu karena pertama itu rasa takut. Takut gagal, takut kehilangan, takut ditolak, takut sakit, takut menghadapi masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, panik ini muncul karena tekanan atau masalah hidup. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, masalah ekonomi, dalam pelayanan, bahkan masalah dengan sesama. Dan panik ini juga sering muncul karena overthinking. Siapa di sini yang overthinking? Belum terjadi apa-apa sudah takut. Oh, nanti kalau begini, nanti kalau begini, nanti kalau begini, nanti kalau begini. Dan yang paling utama secara rohani, panik ini terjadi karena tidak ada hubungan yang benar dengan Tuhan. Saudara, orang kalau punya hubungan yang benar dengan Tuhan, dia akan hidup di dalam ketenangan, dia akan hidup di dalam damai sejahtera. Karena dia tahu Tuhan itu selalu memberikan sesuatu yang terbaik bagi setiap kehidupan dia. Nanti saudara buka dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Apa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita? Di situ ditulis rancangan Tuhan dalam kehidupan kita itu rancangan, bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang penuh dengan harapan, dan rancangan yang penuh dengan masa depan. Itu rancangan Tuhan. Nah, dampak orang ketika dia hidup di dalam kepanikan. Panik membuat orang
panik membuat orang itu kehilangan fokus kepada Tuhan. Nah, ketika kita kehilangan fokus kepada Tuhan, kita sulit percaya kepada Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang curiga kepada Tuhan. Panik juga membuat kita apa? Tidak bisa tenang, bahkan tidak bisa berdoa. Panik membuat kita bertindak tanpa hikmat. Karena di dalam kepanikan yang muncul adalah pikiran-pikiran negatif. Dan panik itu membuat kita salah mengambil sebuah keputusan. Panik membuat kita mencuri beban di masa depan. Makanya dikatakan, janganlah kau khawatir tentang hari esok. Saudara sama katakan, masa depan itu punya Tuhan, bukan punya kita. Engkau mau ngapain besok, itu urusan Tuhan, bukan urusan. Tapi kita persiapkan kita mau ngapain besok. Tapi masalah besok engkau mau masuki hari besok atau tidak, itu bukan urusanmu. Karena engkau tidak punya hak untuk sebuah namanya waktu. Makanya firman Tuhan, kesusahan sehari cukuplah sehari. Saudara, setiap manusia pasti akan mengalami namanya kesusahan setiap waktunya, setiap harinya. Karena itu yang dicatat oleh kitab Ayub. Dalam kitab Ayub dicatat hidup manusia setiap harinya itu bergumul. Ada masalah, ada persoalan, itu manusia. Kalau kita tidak mau punya masalah, tidak mau punya persoalan, kita mati, saudara. Tapi mati di dalam Tuhan. Mati di dalam Tuhan sudah tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Tapi mati di luar Tuhan, kita juga punya masalah. Kalau mati di luar Tuhan, itu mengalami namanya apa? Penyiksaan abadi. Jadi sebenarnya masalah, itu sudah harus menjadi bagian kita orang-orang percaya. Bahkan di dalam kitab Filipi dikatakan begini, kita dikaruniakan bukan hanya iman, tapi dikaruniakan apa? Penderitaan, menderita. Makanya kita jangan panik. Apalagi tentang masa depan. Ingat, masa depan punya Tuhan. Apalagi ketika usiamu sudah 30 tahun ke atas, belum ada pasangan hidup, mulai panik. Saya nikah atau tidak? Doanya bukan Tuhan di mana jodohku, bukan. Tapi doanya mulai Tuhan, kita ada jodoh enggak? Saudara, saya mau katakan, sendal aja itu berpasangan. Masa saudara enggak? Betul, saudara. Saudara tahu enggak? Kapan waktu Adam itu Tuhan kasih jodoh? Kapan waktu Adam Tuhan kasih jodoh? Ketika Adam sudah lelah dengan pekerjaan Tuhan. Kalau hari ini engkau belum dapat jodoh sudah 35 tahun, usiamu mungkin engkau belum lelah dengan pekerjaan Tuhan. Kenapa? Disuruh melayani ogah-ogahan. Mahal, nggak bisa, kita nggak bisa. Padahal kalau di mes punya ini, cincin kawin yang kita. Bisa suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Tapi giliran Pak Jitro bilang, besok minta tolong ya singer. Oh maaf Pak Jitro, kita nggak bisa, betul. Sedangkan bicara saja kita fals. Tapi di mes, cincin kawin yang kita. Saudara, itu kehidupan manusia. Makanya kita belajar lelah dengan Tuhan. Jangan cuma lelah dengan pekerjaanmu. Katakan samping kanan kirimu, jangan cuma lelah dengan pekerjaanmu. Lelah dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat kita berhubungan dengan Tuhan, lewat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Itu kita lelah dengan Tuhan. Ketika kita lelah dengan Tuhan, Tuhan kasih kita istirahat. Bukan hanya istirahat, Tuhan kasih kita penolong. Amin. Karena pada dasarnya kita semua butuh penolong. Kita menyadari, saudara, kita bukan manusia yang kuat. Kita manusia terbatas, kita butuh penolong. Amin. Yang terakhir, panik itu membuat kita kehilangan namanya damai sejahtera. Kehilangan damai sejahtera. Nggak enak, saudara, panik. Saya pernah mengalami kepanikan ketika saya dalam posisi menanti kelahiran anak pertama saya. Sebagai
orang tua muda, saya nggak tahu mau bikin apa. Bahkan yang membuat istri saya jengkel, saudara. Kan bidannya bilang, ibu sama dengan bernapas, sama dengan mau apa, buang air besar, gitu ya. Saya bilang, cuma begitu kok tanah bisa. Ya karena saya tidak tahu susahnya melahirkan itu seperti apa. Karena saya dengar dari bidannya, ibu sama dengan mau buang air besar. Dalam hati saya, masa saja susah. Karena saya nggak tahu. Dan di posisi itu saya panik. Saya tidak tahu berbuat apa-apa. Karena kita ketika menanti kelahiran seorang anak, istri yang sedang berjuang, saya nggak tahu mau ngapain. Mau beri semangat juga, ya nggak ada gunanya. Ayo sayang, semangat. Kan nggak mungkin. Kamu pasti bisa. Sementara dia antara hidup dan mati. Dan pada waktu itu, karena saya tidak tahu mau berbuat apa-apa, bidan bilang, Bapak keluar sudah. Di luar saya cuma berdoa, saudara. Nggak lama, puji Tuhan, melahirkan. Saya pernah panik, saudara. Nggak enak, saudara. Mau ngapa-ngapain nggak enak. Duduk nggak enak, berdiri nggak enak, mau jalan nggak enak. Serba salah. Itu sebuah kepanikan. Makanya jangan pernah kita panik. Nggak enak panik itu, saudara. Nah, cara kita untuk mengatasi kepanikan yang pertama bagaimana? Yang pertama kita harus datang kepada Tuhan lewat doa. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7 dikatakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika kita mulai panik, kita datang kepada Tuhan lewat doa kita, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera itu kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita mengerti dan tahu apa yang harus kita perbuat. Jangan gegabah, saudara. Di dalam situasi yang menekan, di dalam masalah kehidupan, persoalan, saya mau katakan, jangan terburu-buru mengambil satu tindakan atau keputusan. Jangan sampai di balik tindakan atau keputusan yang kita ambil, ada namanya kata penyesalan di akhir. Seharusnya saya tidak ambil ini, seharusnya saya tidak berbuat seperti ini, seharusnya. Karena penyesalan itu selalu datang terakhir. Kalau namanya di awal itu namanya pendaftaran. Saya nggak tahu apa yang membuat engkau panik hari ini. Tapi kalau engkau merasa panik sehingga membuat engkau khawatir dan takut, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan apa? Dengan ucapan syukur. Mengucap syukur artinya kita menyetujui apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Yang kedua, tetap percaya. Mari kita buka di dalam 2 Korintus ayat 5 sampai dengan 7. Dikatakan begini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita harus menyadari dan kita harus percaya bahwasanya Tuhan selalu membuat rancangan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Apa yang Tuhan perbuat itu pada dasarnya baik. Jangan pernah curiga, jangan pernah berpikir buruk tentang Tuhan. Karena pada dasarnya apa yang Tuhan kerjakan itu senantiasa membawa kepada kebaikan. Karena seringkali kita tidak mengerti, karena apa? Karena itu tadi, karena kita tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Makanya kita curiga kepada Tuhan. Dan yang ketiga itu dikatakan begini. Cara kita mengatasi kepanikan itu tetap berpikir positif.
Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu hari ini? Mungkin hari ini engkau dalam masalah, dalam persoalan, dalam tantangan kehidupan. Mungkin masalah dalam pekerjaanmu, masalah dalam rumah tanggamu, masalah dalam usahamu, masalah dengan rekan kerjamu, masalah dengan pacarmu. Saya mau katakan, berpikirlah positif. Bahwasanya itu mendatangkan kebaikan. Jangan curiga dengan Tuhan, saudara. Kalau dalam Filipi, Rasul Paulus ingatkan begini, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya mau katakan, pikiran itu medan pertempuran bagi setiap kehidupan manusia. Dan iblis selalu menanamkan pikiran negatif dalam kehidupan kita. Sering kali kita berprasangka buruk kepada Tuhan tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Tapi saya mau katakan kepada kita, kalau hari ini engkau dalam masalah, hari ini engkau dalam persoalan, hari ini engkau dalam ujian, itu tandanya Tuhan mau menaikkan kapasitasmu sebagai orang-orang percaya. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Seandainya hari ini Tuhan sedang menguji engkau, artinya Tuhan sedang memurnikan imanmu, memurnikan kehidupan. Saudara, emas yang murni mahal apa murah? Mahal, saudara. Mahal. Kita kan emas, bukan mas-mas. Artinya, Tuhan harus memurnikan kehidupan kita. Lewat apa? Lewat pengujian. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Jadi jangan berprasangka buruk kepada Tuhan. Panik itu membuat kita berpikir negatif. Makanya untuk mengatasi kepanikan, tetap berpikir positif, percaya apa yang Tuhan kerjakan itu semuanya mendatangkan kebaikan, sekalipun engkau tidak mengerti, sekalipun engkau harus tersakiti, terluka dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu. Tetapi saya mau katakan, jangan pernah ragukan rencana Tuhan. Jangan pernah berpikir negatif tentang Tuhan. Saudara, kalau kita punya pemikiran negatif tentang Tuhan, kita terlalu. Kenapa saya katakan kita terlalu? Saudara bayangkan, dia punya anak yang tunggal. Dia korbankan untuk menebus dosa kita. Ngapain saudara? Tuhan korbankan anaknya untuk menebus dosa kita. Setelah kita ditebus dosa kita, setelah kita dimerdekakan, diselamatkan, Tuhan biarkan kita. Ngapain? Tuhan bukan pribadi yang kurang kerjaan, saudara. Makanya saya mau katakan, jangan pernah curiga dengan Tuhan. Oh, curiga dengan suamimu boleh, curiga dengan pacarmu boleh, curiga dengan temanmu boleh. Jangan pernah curiga dengan Tuhan. Kalau engkau masih curiga dengan Tuhanmu, berarti engkau tidak punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Kau masih curiga dengan suamimu, engkau tidak punya hubungan yang benar dengan suamimu. Kau masih curiga dengan istrimu, engkau tidak punya hubungan yang benar dengan istrimu. Kau masih curiga dengan pacarmu, tidak punya hubungan yang benar. Kau masih punya curiga dengan bosmu, temanmu, berarti engkau tidak punya hubungan yang benar dengan mereka. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa kita sebagai orang percaya tidak boleh panik? 1 Petrus 5 ayat yang ke-7.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kata memelihara ini memiliki makna lain yang artinya Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. So, dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan sebelum Dia menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, apa yang Tuhan siapkan? Semua kebutuhan Adam dan Hawa. Itu menandakan Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan Adam dan Hawa. Dalam penciptaan, Tuhan tidak menciptakan manusia duluan, saudara. Tapi dalam penciptaan, Tuhan menciptakan kebutuhan manusia terlebih dahulu. Manusia diciptakan di hari yang terakhir, di hari yang ke-6. Setelah semuanya sudah ada, artinya Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu keperluan kita, dan Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jadi makanya kita jangan panik, karena apa? Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, itu semuanya Tuhan tahu. Dan Tuhan akan siapkan itu untuk kita. Bagi orang-orang yang tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Coba kita buka 1 Korintus 9 ayat 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan tahu engkau perlu pasangan hidup, Tuhan tahu engkau perlu uang, Tuhan tahu engkau perlu sesuatu, Dia tahu. Dan Dia akan menyediakannya bagi setiap kehidupan. Ketika engkau tetap percaya, tetap tenang, dan andalkan Dia. Tundukkan kepalamu. Amin. Kebenaran firman.